Halo, jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal prediksi asesmen standar pendidikan daerah atau biasanya disingkat dengan ASPD tahun 2022 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nomor 1. Makna kata bercetak miring pada teks tersebut adalah titik-titik. Makna kata adalah arti atau maksud yang terkandung dalam sebuah kata. Kata yang bercetak miring adalah pandemi. Nah, selain mencari arti di dalam KBBI, sebenarnya kalian juga bisa mencari makna kata berdasarkan konteks kalimat atau konteks teksnya. Apakah pandemi yang dimaksud di sini adalah penyakit langka yang belum pernah muncul sebelumnya? Atau wabah yang berjangkit secara serempak di mana-mana? Ataukah penyakit yang membahayakan kehidupan manusia? Atau penyakit yang kemunculannya rutin setiap tahun? Nah, makna kata dari kata pandemi ini bisa kita peroleh dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam teks. Untuk itu, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 merupakan realita yang menggemparkan umat manusia di seluruh muka bumi, termasuk bangsa Indonesia yang sejak awal Maret 2020 telah terpapar wabah ini. Di sini ada clue yang pertama, yaitu pandemi sebagai wabah. Dalam penyebarannya yang cukup cepat, wabah ini telah mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai sektor, mulai dari masalah ekonomi, kesehatan, sosial, agama, politik, hingga dunia pendidikan. Ada petunjuk yang kedua. Di sini disebutkan lagi bahwa wabah. Nah, berarti berdasarkan konteks teks nomor 1, pandemi di sini yang dimaksud adalah sebuah wabah, bukan penyakit. Nah, jadi jawabannya adalah B. Pandemi adalah wabah yang berjangkit secara serempak di mana-mana. Nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah titik-titik. Pernyataan yang sesuai berarti kalian diminta untuk memilih opsi jawaban mana yang paling tepat dan yang paling sesuai dengan teks. Apakah opsi A, B, C, atau D? Baik, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Perakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 19 Januari 2021, sebagian akan diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Dikutip dari informasi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi ini hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprediksi berawan. Sisanya diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Berbeda siang nanti. Kedua wilayah tersebut justru diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sisanya cerah berawan dan malam hari. Keseluruhan Jakarta diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Mari kita lihat opsi jawaban A. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, seluruh Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Nah, di sini ada yang tidak sesuai, yaitu hujan dengan intensitas tinggi. Padahal di sini seluruh Jakarta akan diguyur hujan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian opsi B. Informasi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Selasa 19 Januari 2021 pagi, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprediksi hujan deras. Oke, kita lihat di sini.
Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada pagi hari. Intensitasnya hujannya deras. Di sini pada pagi ini, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi berawan. Yang B juga tidak sesuai. Kemudian opsi jawaban C. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara pada Selasa 19 Januari 2021 pagi diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Kita lihat teksnya. 19 Januari 2021 pagi diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Nah, di sini keseluruhan Jakarta diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Oke, di sini keseluruhan Jakarta berarti termasuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Udah ya? Selanjutnya, nomor 3. Latar tempat dan bukti latar pada kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. Oke, latar tempat berarti tempat terjadinya cerita ini berlangsung. Kita akan menentukan apakah di rumah ataukah di bus. Oke. Kenal di mana sama Jasmine? Di bus Transjakarta, Tante. Waktu itu saya mau ke kampus. Jasmine gak kebagian tempat duduk. Saya berdiri mempersilahkan Jasmine duduk. Dia anak kuliahan juga, sok-soknya cari perhatian putriku hanya dengan sebuah kursi. Wah, kamu baik sekali. Tapi Jasmine nolak, Tante. Menolak? Kenapa? Kursinya diberikan buat seorang ibu yang juga berdiri. Saya jadi malu, Tante. Aku menahan tawa. Apa aku bilang? Mancing perhatian putriku hanya dengan sebuah kursi? Hah? Kursi bus kota lagi? Lalu aku ambil masker di rak buku depan kamarku. Oke, latar tempat di sini apakah di bus ataukah di rumah? Nah, latar tempatnya adalah di rumah. Dibuktikan dengan kalimat nomor 4. Lalu aku ambil masker di rak buku depan kamarku. Nah, ini menunjukkan bahwa latarnya sedang berada di rumah, bukan di dalam bus. Itu jawabannya D. Selanjutnya nomor 4. Komentar yang tepat terhadap isi cerita tersebut adalah titik-titik. Oke, memberi komentar berarti kalian memberi sebuah tanggapan terhadap cerita nomor 4 ini. Mari kita baca teksnya. Suatu hari seekor unta betina dan anaknya sedang bercengkrama. Bertanya anak kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu anakku, adakah sesuatu yang mengganggumu? Tanya ibunya. Si anak bertanya. Ibu, mengapa kita memiliki punuk? Oh, itu karena kita adalah hewan gurun. Kita memerlukan punuk untuk menyimpan air sebagai cadangan ketika ada di padang pasir. Oh, begitu. Lalu, kenapa kaki kita panjang dan bulat? Itu untuk mempermudah kita berjalan di padang pasir. Dengan kaki seperti itu, kita bisa bergerak dengan lebih baik dibandingkan hewan lainnya. Lalu, mengapa kita memiliki bulu mata yang panjang? Sangat mengganggu penglihatan, Ibu. Sang ibu menjawab dengan tegas dan bangga bahwa jawabannya bisa memuaskan keingintahuan anaknya. Anakku, bulu mata yang panjang itu untuk melindungi mata kita dari debu dan pasir. Bagaimana anakku? Apakah masih ada yang ingin kau ketahui? Si anak terdiam sementara sambil berpikir sesuatu. Nah, komentar yang tepat terhadap isi cerita tersebut adalah A. Anak unta termasuk anak yang cerewet dan rewel. B. Pertanyaan anak unta untuk menunjukkan kebodohannya.
C. Semangat anak unta untuk mengetahui sesuatu sangat tinggi. Atau D. Pertanyaan anak unta tidak semuanya harus dijawab sang ibu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Semangat anak unta untuk mengetahui sesuatu yang sangat tinggi. Nomor 5. Bukti Nisa berwatak hemat terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Oke. Bukti Nisa berwatak hemat terdapat pada kalimat nomor berapa? Mari kita lihat. Matahari belum naik tetapi langkahnya harus segera sampai di pasar untuk belanja bahan masak pagi ini. Apalagi di tengah masa WFH seperti ini, Nisa wajib ke pasar karena anak-anak dan suaminya berada di rumah. Beli makanan jadi rasanya lebih boros sehingga dia memilih masak sendiri. Nisa memilih sayur dan lauk untuk masak hari ini. Oke, watak hemat si Nisa ini ditandai di kalimat nomor 4. Beli makanan jadi rasanya lebih boros sehingga dia memilih masak sendiri. Nah, jawabannya C. Nomor 6. Makna simbol rambut gondrong celana jeans belel pada cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, simbol merupakan sebuah lambang yang menggambarkan maksud tertentu dalam cerita. Simbol itu dapat berupa penggunaan kata, ungkapan, atau penggunaan benda-benda yang memiliki makna tertentu. Nah, makna rambut gondrong celana belel pada cerita ini kita bisa menghubungkannya dengan konteks kalimat. Mari kita baca teksnya. Ah, sedang PSBB begini, siapa yang bertamu? Kubuka pintu sambil mengenakan masker. Selamat malam, Om. Tamu tak diundang itu berdiri sekitar 2 meter dari pintu. Aku mendelik. Rambut gondrong, celana jeans belel, wajah tertutup masker. Jasmine ada, Om. Santai saja suaranya dan tetap menjaga jarak. Napasku ngos-ngosan. Tak pernah kurasakan perasaan ini sebelumnya. Setelah 17 tahun kami hidup tanpa ada orang lain, tiba-tiba ada anak gondrong ingin bertemu dengan Jasmine, putriku yang kujaga dan kurawat dengan telaten. Saat pandemi COVID-19 pula. Siapa ya? Oke, nah di sini bisa kita lihat rambut gondrong, celana jeans belel. Belel di sini maksudnya adalah celana jeans yang jahitannya sudah banyak yang tidak rapi, kemudian warnanya sudah pudar. Nah, dari ekspresi si tokoh, aku mendelik rambut gondrong, celana jeans belel, wajah tertutup masker. Ya, karena di sini si anak gondrong ini makna simbolnya adalah terkesan sebagai pemuda yang kurang sopan santun. Selanjutnya nomor 7. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang petunjuk tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk melengkapi bagian rumpang sebuah petunjuk tentu saja yang harus kalian perhatikan adalah kalimat sebelum dan sesudahnya. Di sini adalah urutan cara membuat tongseng kepala kambing sederhana. Langkah pertama, rebus kepala kambing dengan menambahkan rempah salam, serai, daun jeruk, dan lengkuas sampai empuk. Langkah kedua, titik-titik. Kemudian langkah ketiga, ulek halus semua bumbu yang telah disediakan. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang ini tentu saja kalian harus hubungkan antara kalimat sebelum dan sesudahnya itu harus nyambung. Nah, di sini yang paling nyambung, jawaban yang tepat adalah C. Potong kepala kambing yang sudah direbus dan buang tulangnya. Nomor 8.
Urutan petunjuk yang tepat adalah titik-titik. Oke, kalian diminta untuk membuat urutan petunjuk yang paling tepat. Di sini petunjuknya adalah petunjuk masuk rumah setelah bepergian saat pandemi virus corona. Oke, cara paling mudah ketika kalian menentukan urutan petunjuk tentu saja silahkan kalian lihat pilihan jawabannya dulu. A, B, C, dan D. Kalian lihat. Urutan pertama di opsinya adalah urutan ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita lihat manakah yang paling tepat untuk menjadi urutan pertama atau yang menjadi langkah pertama petunjuk masuk rumah setelah bepergian saat pandemi virus corona. Apakah langkah ketiga? Lepas sepatu di pintu sebelum masuk ke rumah. Ataukah kalimat keempat, setelah itu, kalimat keempat ini tidak mungkin berada di urutan pertama karena ada kata setelah itu. Kata setelah itu ini menunjukkan bahwa sebelumnya pasti ada langkah-langkahnya dulu. Berarti yang C ini 4 tidak mungkin. Kemudian yang 5, semprotkan cairan disinfektan pada barang yang dibawa bepergian. Kemungkinan bisa kelima. Tapi yang paling mendekati adalah tentu saja lepas sepatu di pintu sebelum masuk ke rumah, ya kan? Karena di sini petunjuk masuk rumah. Berarti sebelum masuk rumah harus melepas sepatu. Kalimat pertama adalah petunjuk pertama adalah lepas sepatu di pintu sebelum masuk ke rumah. Kemudian setelah 3, 4, 5, 6. Lepas sepatu di pintu sebelum masuk ke rumah. Setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Semprotkan cairan disinfektan pada barang yang dibawa bepergian. Jangan menyentuh barang apapun dan jangan langsung beristirahat. Ganti pakaian dulu atau mandi dulu yang tepat. Nah, yang tepat adalah mandi hingga bersih, baru ganti pakaian. Jadi, jawabannya adalah A. Nomor 9. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah titik-titik. Pola penyajian adalah cara pengarang menyajikan sebuah teks. Bisa berupa urutan sebab akibat, urutan penambahan, urutan peristiwa, urutan waktu, dan lain-lain. Biasanya, pola penyajian teks itu ditandai dengan penggunaan kata hubung atau konjungsi. Mari kita baca teks pertama. Studi yang dilakukan oleh A-Disease Prevalence Research Group 2004 memperkirakan bahwa tahun 2020 jumlah penderita penyakit mata dan kebutaan di dunia akan mencapai 55 juta jiwa. Hal ini disebabkan penyakit mata dan kebutaan akan meningkat terutama bagi mereka yang telah berumur di atas 65 tahun. Orang yang berumur 80 tahun ke atas yang merupakan 8% dari total penduduk mengalami kebutaan sebanyak 69%. Nah, kita perhatikan di sini ada kata disebabkan. Kita menggunakan konjungsi sebab. Kemudian teks 2. Seiring dengan meningkatnya perhatian dan pengetahuan pengaruh gizi terhadap kesehatan, khususnya kesehatan mata, menyebabkan pesatnya pertumbuhan pasar terhadap produk-produk kesehatan, makanan obat, makanan kesehatan, obat kesehatan, suplemen makanan, suplemen kesehatan, obat herbal, obat alami mata. Bahkan sebagian besar produk-produk untuk kesehatan mata yang dipasarkan sekarang berbentuk suplemen, makanan obat, makanan kesehatan, obat kesehatan, suplemen makanan, suplemen kesehatan, obat herbal, dan obat alami. Nah, di sini kalau kita perhatikan teks 2 ini menggunakan konjungsi dan.
Nah, dan ini adalah konjungsi penambahan. Oleh karena itu, pola penyajian kedua teks ini adalah teks 1 urutan sebab akibat dan teks 2 urutan penambahan. Selanjutnya nomor 10. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah titik-titik. Oke, perbedaan penggunaan bahasa. Kita perhatikan dulu atau kita baca dulu opsinya. Apakah nanti teks 1 menggunakan kalimat majemuk? Ataukah menggunakan kata sandang? Atau teks 1 menggunakan kata teknis? Atau teks 1 menggunakan kata ganti? Oke, jadi kita bisa fokus ke teks 1 dulu untuk menentukan penggunaan bahasanya. Nah, mari kita ingat kembali dulu bahwa kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 subjek atau 2 predikat atau lebih. Kemudian kata sandang ini adalah ada si, sang, hang, dan yang. Kemudian kata teknis adalah kata istilah di bidang tertentu. Kemudian kata ganti ada aku, dia, mereka, dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa fokus dulu ke teks 1 dulu. Apakah menggunakan kalimat majemuk, menggunakan kata sandang, ataukah menggunakan kata teknis, ataukah menggunakan kata ganti. Nah, setelah itu nanti baru kita lihat di teks kedua. Gitu. Oke, mari kita lihat teks pertama. Jika ada spesies burung yang disebut-sebut menjadi inspirasi dari lambang negara Indonesia, elang Jawa atau Nisaetus bartelesi atau Javan hawk eagle merupakan sosok paling meyakinkan dari sang Garuda. Oke, dari kalimat pertama ini kita bisa menemukan penggunaan bahasanya. Yang pertama adalah ada kata spesies. Spesies ini adalah termasuk dalam istilah teknis, ya, atau istilah di bidang tertentu. Kemudian kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata sang di sini, ya, atau menggunakan kata sandang. Nah, kita lihat tadi di pilihannya, teks 1 yang menggunakan kata teknis dan kata sandang ada di jawaban B dan C. Oke. Kata teknis. Kemudian teks 2, apakah menggunakan kata sandang juga? Apakah teks 2 tidak menggunakan kata sandang? Atau teks 2 menggunakan kata daerah? Oke, kita lihat di sini. Tuhan tidak perlu diteriakkan karena dia hadir dalam bisikan-bisikan lirih di sudut sepi ruang hati. Dia sulit ditemui dalam gegap gempitanya, cacian dan hinaan. Tuhan akan hadir ketika di hati dan pikiran hanya muncul ketulusan dan kepasrahan. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan dewa perang yang mengajarkan permusuhan dan kesombongan. Baik, bisa kita lihat di sini ya bahwa teks 2 ini tidak menggunakan kata sandang dan juga tidak menggunakan kata daerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Teks 1 menggunakan kata sandang, yaitu tadi sang Garuda, sementara teks 2 tidak menggunakan kata sandang. Jawabannya adalah B. Nomor 11. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat tersebut adalah titik-titik. Potensi bahaya dari aktivitas titik-titik Gunung Merapi saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih sejauh 5 km. Oke, di sini ada kata aktivitas dan Gunung Merapi. Nah, yang paling tepat, istilah yang paling tepat masuk di sini adalah aktivitas vulkanik, ya. Aktivitas vulkanik. Nomor 12.
Variasi yang dapat menggantikan kata bercetak miring pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Tidak ada diskriminasi dalam lingkungan kami yang beragam. Oke, kata yang bercetak miring adalah diskriminasi. Baik, variasi kata adalah penggunaan kata lain yang memiliki makna yang sejenis dan cocok menggantikan posisi kata tersebut dalam kalimat. Variasi kalimat biasanya mengarah pada sinonim kata. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi berarti pembedaan pemberlakuan terhadap sesama warga negara. Nah, jadi pembedaan. Jadi jelas di sini bahwa variasi kata atau sinonim katanya adalah pembedaan. Nomor 13. Penggunaan kata pada kalimat tersebut tidak tepat karena titik-titik. Hadirin, pada kesempatan ini, perkenankan aku berpidato mengenai perjuangan Kartini. Nah, ada kata-kata yang tidak tepat di sini. Apakah itu? Apakah A. Menggunakan kata ganti yang tidak sesuai? Atau B. Ketidakhidmatan menggunakan kata? Atau C. Menggunakan kata kerja pasif? Atau D. Salah penempatan kata sapaan? Kata sapaan sudah benar ya. Hadirin, pada kesempatan ini perkenankan aku berpidato. Nah, yang tidak tepat adalah di sini penggunaan kata ganti aku tidak tepat atau tidak sesuai. Nomor 14. Kalimat tersebut tidak efektif karena titik-titik. Masyarakat harus saling bantu-membantu dalam mengatasi penyebaran virus corona. Nah, salah satu atau ciri-ciri kalimat tidak efektif diantaranya adalah kalimatnya ambigu atau bermakna ganda, kemudian menggunakan pilihan kata tidak baku, memiliki struktur yang salah, tidak lengkap, tidak logis, atau menggunakan kata-kata berlebihan. Nah, di sini bisa kita perhatikan kata saling bantu-membantu. Nah, di sini yang kurang tepat adalah penggunaan kata saling. Karena bantu-membantu ini sudah berarti saling. Artinya, kalimat ini menggunakan kata yang berlebih atau boros kata. Nah, alasan ketidakefektifan kalimat ini karena penggunaan kata yang berlebih. Nomor 15. Kalimat tersebut tidak padu karena titik-titik. Oke, paragraf tidak padu bisa ditandai dengan adanya kalimat yang tidak mempunyai keterkaitan makna dan isi dengan kalimat yang lain. Bisa jadi berlawanan dengan kalimat utama dan pembahasannya. Kalimatnya juga bisa tidak nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, atau tidak terdapat kaitan dengan kalimat utama. Nah, paragraf ini tidak padu karena di kalimat ketiga ini tidak sesuai dengan kalimat yang lain. Karena kalimat ketiga ini membahas tentang ikan segar yang dijual di pasar, sementara kalimat-kalimat lain membahas tentang destinasi wisata di pesisir barat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 16. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah titik-titik. Kata bentukan adalah kata dasar yang mengalami proses pembentukan dengan menambahkan imbuhan. Pembentukan kata itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pengimbuhan, dengan memberikan awalan, sisipan, dan akhiran, atau pengulangan kata. Nah, kata bentukan yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di sini adalah lutein terdapat di macula dan dipercaya dapat melindungi mata dari kerusakan oksidatif oleh sinar radiasi ultraviolet.
Jawabannya B. Nomor 17. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Ide pokok atau sering disebut gagasan utama adalah pokok persoalan yang menjadi inti pembahasan sebuah paragraf. Ide pokok tertuang dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama teks ini adalah apakah berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Oke, mari kita baca. Janda bolong merupakan salah satu tanaman hias yang tren selama pandemi COVID-19. Warna dan bentuk daun tanaman ini menarik masyarakat sehingga janda bolong menjadi primadona. Tanaman ini merupakan anggota suku Araceae atau talas-talasan dari marga Monstera. Nama janda bolong berasal dari bahasa Jawa ron podo bolong, yang berarti daun yang berlubang-lubang. Jika diucapkan secara singkat, maka terdengar seperti rondo bolong. Pengucapan rondo bolong terdengar hampir sama dengan rondo yang berarti janda. Nama tersebut menjadi langsung populer di pasar tanaman hias janda bolong. Kalimat utama pada paragraf ini ada di awal kalimat, yaitu janda bolong merupakan salah satu tanaman hias yang tren selama pandemi COVID-19. Nah, kemudian dari kalimat utama ini bisa kita rumuskan ide pokok paragrafnya, yaitu tanaman hias yang tren saat pandemi COVID-19. Nah, kata kuncinya ada di kalimat pertama ya, yaitu tanaman hias yang tren selama pandemi COVID. Nah, ini adalah kata kuncinya. Jadi, ide pokok paragraf itu tidak pernah lepas dari kalimat utama, tetap mengacu pada kalimat utama. Selanjutnya, nomor 18. Ringkasan yang tepat sesuai teks tersebut adalah titik-titik. Oke, ringkasan. Ringkasan berarti membuat sebuah teks itu menjadi lebih ringkas atau lebih singkat. Cara paling mudah adalah menggabungkan kalimat utama paragraf pertama dan paragraf kedua secara urut. Jadi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari kalimat utama setiap paragrafnya, kemudian nanti digabungkan menjadi satu secara urut. Oke, mari kita cari kalimat utama pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Ya, kalimat utamanya ada di awal, yaitu virus corona merupakan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih berat. Oke. Kemudian, paragraf kedua, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Kalian ingat ya, kalimat utama ketika ada di akhir paragraf itu biasanya menggunakan kata dengan demikian, oleh karena itu. Nah, ketika tidak memakai kata-kata itu, berarti jelas kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kemudian dari paragraf pertama dan paragraf kedua ini kita gabungkan menjadi satu secara urut. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 19. Simpulan isi teks tersebut adalah titik-titik. Oke. Simpulan adalah merupakan pendapat akhir dari penulis atau pembaca. Jika simpulan dibuat oleh penulis, maka simpulan itu sudah terdapat di dalam teks ini. Tetapi jika simpulan simpulan ini yang dimaksud adalah simpulan dari pembaca, maka pembaca harus merumuskan sendiri berdasarkan data yang ada. Simpulan itu bersifat subjektif.
yang diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Simpulan dapat ditetapkan melalui pertanyaan terhadap ide pokok, menggabungkan fakta, dan lain-lain. Nah, mari kita baca teksnya, kemudian kita cari data dan faktanya, dan juga ide pokoknya. Oke. Setiap anak adalah anugerah individu yang unik yang seyogianya berkembang secara alamiah, sesuai dengan fitrah, usia, psikis, fisik, minat, kepekaan mereka untuk mempelajari dan menguasai sesuatu yang membutuhkan waktu serta melewati suatu proses. Untuk itu, diperlukan suatu cara agar anak merasa nyaman dan tidak terbebani dalam belajar. Misalnya, dapat menggunakan cara belajar secara aktif positif, belajar yang menarik, dan belajar yang menyenangkan. Itulah sebabnya dibutuhkan inovasi dalam pendidikan. Nah, kita lihat di sini bahwa kalimat utamanya ada di awal. Setiap anak adalah anugerah individu yang unik dan seyogianya berkembang secara alamiah sesuai dengan fitrah, ya. Oke, di sini ada kata-kata kuncinya. Setiap anak berkembang secara alamiah, kemudian di sini tidak terbebani, ya kan? Dan juga tidak terbebani dalam belajar. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap anak berhak berkembang alamiah tanpa terbebani dalam belajar. Nomor 20. Kekurangan atau kelemahan buku yang terdapat dalam teks ulasan tersebut adalah titik-titik. Oke, kita mencari kekurangan atau kelemahannya. Novel yang berjudul My Idiot Brother karya Agnes Davonar ini mempunyai cerita yang menarik. Oke, ini mempunyai cerita yang menarik. Keunggulan ya. Kisah suka duka Angel yang mempunyai kakak mengidap penyakit Down syndrome atau idiot dikisahkan dengan lancar. Di samping itu, sampul bukunya juga menarik membuat orang tergiur untuk membacanya. Ini juga keunggulan. Bukunya menarik. Sampul buku menarik. Akan tetapi, di dalam novel tersebut ada sedikit kata-kata yang agak mengganggu karena berkonotasi kurang sopan menurut budaya kita. Nah, ini adalah kekurangannya atau kelemahannya. Ya, jawabannya C. Terdapat beberapa kata yang berkonotasi kurang sopan.